Assalamualaikum adik-adik kelas 9, langsung saja kita bahas soal ujian sekolah matematika kelas 9. Langsung saja ke nomor 1. Hasil dari 6 dikali dalam kurung negatif 7 tambah 4 dibagi negatif 6 kurang 3. Ini kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu adik-adik. Berarti ini 6 kali negatif 7 tambah 4. Ini 1 negatif 1 positif, ini dikurang. Ya, 7 dikurang 4 kan 3. Kemudian tandanya lebih besar yang negatif, angka 7-nya yang lebih besar negatif. Ya, angka 4 kan lebih kecil dari 7, tandanya positif, berarti lebih menang yang negatif, berarti hasilnya negatif. Seperti itu adik-adik. Kalau tandanya beda itu dikurang, tanda hasil itu lihat angka yang terbesar 7 dengan 4, angka terbesar 7 lihat tanda negatif. Kemudian dibagi, ini negatif 6 negatif 3 lagi. Ini kalau dua-dua negatif dijumlahkan jadi negatif 9. Oke adik-adik, kita langsung saja. Ini bagi dengan kali, ya boleh bagi kali dulu baru bagi ya ke bataku. 6 kali 3 negatif 18 ya. Ini positif kali negatif, negatif. Dibagi negatif 9. Negatif bagi negatif positif ya adik-adik. Positif 2. Jadi jawabannya C. Adik-adik, kita langsung saja bahas soal yang kedua. Susanti menabung di bank sebesar 400.000. Jumlah tabungan sekarang 430.000, berarti dia mendapatkan bunga sebesar 430.000 dikurang 400.000 ya. Dikurang 400.000. Jadi bunga yang didapatkannya adalah Rp30.000. Bunga ini berapa lama? Itu pertanyaannya. Berapa lama dia menabung jika suku bunganya 18%? Jadi kan bunga adalah 18% per tahun ya. 18% dari totalnya yaitu 400.000. Itu selama setahun ini ya. Selama setahun, tapi karena dia menabung berapa lama belum diketahui, maka kalau 1 tahun kan ada 12 bagi 12, berarti di sini 12 per 12 untuk 1 tahun. Tapi sekarang bunga yang didapatkan ini pertanyaannya berapa bulan. Ini angka yang di atas ini kita ganti dengan X, itu menandakan berapa bulan. Jadi X per 12. 12 ini karena bunganya per tahun. Ya, jadi X ini yang mau kita cari adik-adik, berapa bulan ya. Kemudian bunganya itu ya kita masukkan nilai bunganya yaitu 30.000 sama dengan ya, ini kita bisa sederhanakan adik-adik. 0 ini 2 dicoret, habis 0-nya 2. Kemudian 12 dengan 18 sama-sama kita bagi 3. Ini bagi 3 dapat 6 ya adik-adik. 18 bagi 3 6, 12 bagi 3 4. Kemudian kita selesaikan ini X kali 6 per 4 kali 4.000. Oke, ini bisa disederhanakan lagi adik-adik. 4 ini bisa bagi 4.000 ya. 4.000 bagi 4 kan 1.000 adik-adik. Oke, sehingga X kali 6 30.000 nih ya. X kali 6 kali 1.000 6.000. Oke adik-adik, ini jadi X nya itu adalah 30.000 dibagi 6.000. Jadi X adalah 30.000 dibagi 6.000. Kita coret 0-nya 3. 30 bagi 6 hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah 5 bulan. B. Adik-adik, kita langsung soal yang ketiga. Dibangun sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran ya. Ini ukuran persegi panjangnya adalah 8x tambah 9, sedangkan lebarnya 6x kurang 2. Jika kelilingnya tidak lebih dari 210, adik-adik kan tahu bahwa keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Itu tidak lebih, berarti kurang dari 210. Berarti 210 boleh. Berarti ini ada sama dengan adik-adik. Tidak lebih dari 210, berarti kurang sama dengan 210. Adik-adik, kita masukkan 2 kali panjangnya yaitu 8x tambah 9 tambah 2 kali lebarnya yaitu 6x kurang 2, itu tidak lebih dari 210. Kita kalikan adik-adik, 2 kali 8x yang 16x, 2 kali 9 18, 2 kali ini dikalikan ke dalam semua ya. 2 kali 6 12x,
2 kali min 2 min 4 tidak lebih dari 210. 16 tambah 12 28x ya Dedek. Kemudian ini 18 dikurang 4 ya, itu sama dengan 14, tidak lebih dari 210. Maka 14 kita pindah ruaskan Adik-adik, jadi 28x tidak lebih dari 210 kurang 14 ya. Jadi kita sambung di sini 28x tidak lebih dari 210 kurang 14 Adik-adik adalah 196 ya Adik-adik ya. 196. Jadi X tidak lebih dari 196 bagi 28. Jadi kita bagikan 196 dibagi 28 yaitu hasilnya 7 ya Adik-adik. Jadi X ini tidak lebih dari 7. Pertanyaannya adalah panjang taman. Panjang taman kan yang ini Adik-adik. Panjang taman yaitu 8x tambah 9. Karena x tidak lebih dari 7 maka panjang taman tidak boleh lebih dari x-nya kita ganti 7 ya. Jadi panjang taman tidak lebih dari 8 kali 7 56 Adik-adik ya. 56 ditambah 9 maka panjang taman tidak lebih dari 65 meter. Jawabannya C. Adik-adik kita lanjut soal yang keempat. Bentuk sederhana dari 8xy kurang 2yz ditambah 7xz dikurang yz dikurang 4xy dikurang 10xz. Kita samakan dulu adik-adik. 8xy kawannya adalah xy. Ini ya kita dekatkan. Maka 8xy dikurang 4xy. Kemudian ini kurang, tetap kurang adik-adik ya. Min 2yz, yz kawannya ini ya, jadi min 2yz min yz. Kemudian plus 7xz kawannya min 10xz plus 7xz min 10xz. Oke, baru kita selesaikan yang variabelnya sama xy dengan xy. 8 kurang 4 dapat 4xy. Min 2 min 1, ini min yz kan artinya min 1 adik-adik. Jadi min 2 min 1 jadi min 3yz plus 7 min 10 plus dengan min kita kurang ya adik-adik. 10 kurang 7 3, tandanya angka lebih besar itu yang bernilai negatif maka minus 3. 10 kurang 7 3, karena 10 ini tandanya negatif maka hasilnya negatif. Negatif 3xz. Jadi jawabannya 4xy kurang 3yz kurang 3xz. Jawabannya A. Adik-adik kita lanjut soal yang kelima. Ini materi fungsi ya. Jika fungsi fn-nya ax tambah b, jika f minus 3 ya, f minus 3 berarti x-nya kita ganti minus 3 ya. X-nya kita ganti minus 3 maka a kali x. Ini kan ax tambah b adik-adik. A kali minus 3 ditambah B itu sama dengan minus 7. Kemudian kita ambil yang ini F2. X-nya kita ganti 2. Berarti A dikali 2 tambah B sama dengan 13. Oke adik-adik, ini kita letakkan di atas ya. A kali 2 2A tambah B sama dengan 13. Ini di bawah. Min 3A tambah B sama dengan min 7. Ini terserah sebenarnya ya, mana yang atas mana yang bawah. Kalau dia dua-dua positif, yang mau kita hilangkan yang sama, ini B nya sudah sama-sama koefisiennya sudah 1, maka kita kurangkan karena dia sama-sama positif ya. Jadi ini 2 kurang min 3, dia harus hati-hati ya. 2 kurang min 3, min kurang ketemu min jadi tambah. Jadi 2 tambah 3 5A. Ini habis adik-adik ya. 13 kurang min 7, 13 kurang min 7, kurang ketemu min ini jadi tambah. Jadi 13 tambah 7 hasilnya 20. Sehingga A sama dengan 20 bagi 5, hasilnya 4. Itu nilai A nya. Kita cari yang B. Masukkan yang ini karena semuanya positif ya. Jadi 2A tambah B sama dengan 13. Maka ganti A nya dengan 4. 2 kali 4 tambah B sama dengan 13.
2 kali 4 8, tambah B sama dengan 13, maka B 13 kurang 8. 13 kurang 8 hasilnya adalah 5. Oke Dedek, sudah dapat B dengan A-nya, kita masukkan pertanyaan soal yaitu F5. Ya, kita sambung di sini. F5 yaitu ketika kita ganti X-nya dengan 5, berarti A kali 5 ditambah B. Maka A kali 5 kan 5A Dedek, ditambah B. Masukkan A-nya 4, 5 kali 4 ditambah B-nya 5. 5 kali 4 20, tambah 5 hasilnya 25. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Sebuah limas berbentuk persegi. Ini maksud perseginya alasnya ya. Limas persegi. Oke. Gambarnya lebih kurang seperti ini adik-adik ya. Bentuknya persegi berarti sisinya 6. Sisi tegak itu kan ini salah satunya, segitiga yang saya warnai merah ini. Ya. Tingginya yang merah ini. Tingginya adalah 5. Oke, kita keluarkan 5. Ini 3 yang ini tadi ya. Ini sama nih ya. Berarti 5 ini adalah sisi yang tegaknya. Berarti tinggi limas itu yang ini adik-adik. Ya, tinggi limas. Maka ini kita cari pakai Pitagoras, yaitu hasilnya nanti 4 ya. Adik-adik boleh gunakan rumus Pitagoras, yaitu tinggi limas 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sehingga 25 kurang 9. 25 kurang 9 itu kan 16 adik-adik. Akar 16 itu 4 ya. Cara cepatnya yaitu rumus 3 4 5. Ini 3, ini 5, berarti ini 4 ya. Berarti tinggi limasnya 4. Oke, ini kita selesaikan adik-adik sehingga volumenya setengah kali 6 kali 6 kali 4. Ini 6 dengan 3 kita coret. 6 bagi 3 dapat 2. Ya, sehingga volumenya 2 kali 4 12, 12 kali 4 yaitu 48. Jadi jawabannya 48 cm3 A. Jadi kita lanjut soal yang ke-7. Diketahui barisan bilangan, ini suku pertamanya 6. Kalau kita lihat selisihnya 6 ke 11 itu bertambah 5. 11 ke 16 juga bertambah 5, ini juga bertambah 5, berarti ini barisan aritmetika karena selisihnya sama. Jika selisihnya sama berarti A-nya 6, beda ini sama dengan selisih ya, 11 kurang 6 yaitu 5. Pertanyaannya adalah suku ke-35. Adik-adik harus ingat rumus suku ke N dari barisan aritmetika, yaitu A tambah N kurang 1 kali beda. Maka U yang ditanya adalah U ke-35. Maka A-nya 6, N-nya 35 adik-adik. 35 kurang 1 dikali bedanya 5. Maka 6 ditambah 35 kurang 1 kan 34 kali 5. Ini dikali dulu ya adik-adik, jangan dijumlah dulu ya. Kali dulu baru ditambah 6. 34 kali 5 ini 20. 15 tambah 2 17, 170. 6 ditambah 170 hasilnya 176. Jawabannya B. Adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya, nomor 8 tentang akar ya. Oke, ini 2 akar 12 ditambah 3 akar 75 dikurang akar 300. Ini akarnya kita sederhanakan adik-adik. 12 itu cari dua bilangan yang hasil kalinya 12. Yang pertama ini harus bisa diakar. Jadi 4 kali 3. Kenapa tidak 6 kali 2? Karena 6 dengan 2, 6 kali 2 kan 12. Tapi 6 tak bisa diakarkan, tidak menghasilkan akar yang bulat. 2 juga tak bisa diakarkan, menghasilkan bilangan yang bulat. Maka 4 kali 3. Ditambah 3 kali 75, ini pasti 25 kali berapa ya? 25 kali 3. 25 kali 3 kan 75. 300 ini 100 kali 3. Karena 100 kali 3 300. Yang ini bisa diakarkan. Jadi bilangan pertama ini harus bisa diakarkan adik-adik. Oke, kita selesaikan 2 kali akar dari 4 2. Akar 3 tidak bisa. Ini pasangannya. 1 bisa diakarkan, 1 tidak. 4 bisa diakarkan, 3 tidak. 25 bisa diakarkan, 3 tidak. Maksudnya bisa diakarkan di sini menghasilkan bilangan yang bulat ya. Akar 110, akar 25 5, akar 4 2.
Sehingga ini 3 kali akar 25 kan 5. Akar 3 tak bisa diakarkan ya. Akar 100 10. Akar 3 tak bisa atau tak menghasilkan akar yang bulat ya. Oke, ini 2 kali 2 4. 4 akar 3 ditambah 15 akar 3 dikurang 10 akar 3. 4 ditambah 15 kan 19 adik-adik. 19 akar 3 dikurang 10 akar 3. Ini akar 3 adik-adik. 4 akar 3 ditambah 15 akar 3 hasilnya 19 akar 3 dikurang 10 akar 3. Ini bisa dijumlah dan dikurang karena akarnya sudah sama-sama akar 3. Ya, kalau akarnya berbeda tak bisa. Oke, 19 akar 3 dikurang 10 akar 3 jadi hasilnya 9 akar 3. Jawabannya D. Rata-rata hasil ulangan matematika 14 siswa adalah 60. Jika salah seorang siswa disertakan nilai rata-ratanya menjadi, berarti ada siswa baru ya. Siswa baru disertakan. Berarti kan rumus rata-rata gabungan adik-adik tulis dulu. X gabungan sama dengan X1 kali N1 tambah X2 kali N2 dibagi N1 tambah N2. Ini X1 ini kelompok 1. Kelompok pertama yang 18 siswa. X2 ini rata-rata kelompok kedua yaitu 1 orang siswa ini ya. Jadi rata-rata gabungannya ya, kita masukkan rata-rata pertama dulu ya. 14 siswa rata-ratanya 60, berarti rata-ratanya 60 kali 14. Kemudian rata-rata untuk yang kelompok kedua yaitu yang 1 orang siswa baru, itu yang mau dicari. N2-nya jumlah kelompok 2 1 orang. Kan jumlah pertama tadi 14 siswa, jumlah kedua yang siswa baru ini yang 1 orang. Bagi jumlah kelompok pertama 14, jumlah kelompok 2 1 orang, menjadi rata-ratanya menjadi 62. Pertanyaannya berapa nilai siswa baru? Oke adik-adik, kita masukkan 62. Kemudian ini kita kalikan ya adik-adik. 14 kali 60 840 ya. 840 ditambah 1 kali X2 X2 dibagi 15. Oke, kita kalikan silang adik-adik. 62 kita kalikan 15 ya. 62 kali 15 ya, kita kalikan ya. 6 kali 5 31, ini 2, ini 6. 930 ya. 930 kita tulis di sini. Ini 840 ditambah X2. Maka X2-nya adalah 930 dikurang 840. Oke, kita kurangkan adik-adik ya. 930 dikurang 840. Kita kurangkan 3 tak bisa kurang jadi 13 ini. Ini tinggal 8. 13 kurang 4 9. Jadi nilai siswa baru tersebut 90. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-10. Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70 dan tinggi 100 cm. Berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah akan dituangkan ke dalam tabung-tabung kecil dengan jari-jarinya 35, tingginya 50. Maka banyaknya tabung kecil diperlukan. Oke adik-adik, maka banyaknya tabung kecil yang diperlukan yaitu tentunya volume dari minyak tanah ini, yaitu volume tabung besar, volume drum, dibagi dari volume tabung kecil. Volume drum, rumus volume dari tabung kan Pi R kuadrat kali T adik-adik. Ya, ini juga Pi R kuadrat kali T. Kita coret Pi-nya. Jari-jari yang tabung besar kan adalah 70 ya, karena kuadrat 70 kali 70. Tinggi tabung besar 100, yaitu tinggi drumnya ya, yang besar ini ya, yang mau dimasukkan ke dalam tabung-tabung kecil. Tabung kecil jari-jarinya 35 kali 35 karena kuadrat ya, kali tinggi dari tabung kecil yang mau dimasukkan minyak ini adalah 50. Ini gampang sekali adik-adik. Adik-adik tinggal bagi-bagikan bilangan ini. Ini dibagikan habis, dibagi dapat 2. 70 bagi 35 2. Ini 70 bagi 35 2. 100 bagi 50 juga 2. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8 tabung kecil. Jawabannya D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi US atau ujian sekolah matematika kelas 9
demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.